Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vilayanti dengan NIM D1A1181048, mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Lalu bagaimana sejarah perkembangan pertanian di Indonesia? Perkembangan pertanian di Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-menurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Pada saat ini di Indonesia dapat ditemukan berbagai sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya maupun tanaman yang diusahakannya, yaitu sistem ladang, sistem tegal pekarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Sejarah pertanian masuk ke Indonesia. Sejarah pertanian Indonesia tidak terlepas dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang beribu kota di Triwulan ini berada di wilayah aliran Sungai Brantas, sungai kedua terbesar di Pulau Jawa. Lokasi ini juga dekat dengan muara Sungai Bengawan Solo. Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat karena menghasilkan padi dalam jumlah besar. Produksi padi ini dihasilkan di lembah Sungai Brantas dan Solo yang sangat subur. Bahwa sejarah pertanian sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu adanya relief di dinding Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kegiatan pertanian. Bahkan terdapat pula prasasti batu yang bergambarkan raja meletakkan beras. Lanjut pada era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch tahun 1830 mengeluarkan sistem tanam paksa. Ia mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Masuk pada era penjajahan Jepang, awal kedatangan pendudukan Jepang di Indonesia di kota Tarakan pada 10 Januari 1942. Pada zaman pendudukan Jepang, penyelenggaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh Norinka yang bernaung di bawah pemerintahan Jepang. Pada masa Jepang ini, pengelolaan Balai Benih Padi Cehea juga dilanjutkan oleh Norinka. Sedangkan di bidang pendidikan pertanian, pada zaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama Rainbow Baptist School, disingkat LBS, menjadi sekolah pertanian pertama. Setelah Indonesia merdeka, maka pada tahun 1945 didirikan Jabatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan, dan penyalur bahan makanan. Setelah merdeka juga, sektor pertanian di Indonesia berfokus pada kelapa sawit. Lahan diperluas sehingga produksi minyak kelapa sawit meningkat. Bahkan pada masa Orde Baru, selain menjadi produsen minyak kelapa sawit, Indonesia menjadi produsen utama kopi, kakao, dan karet. Hasilnya, ekspor pertanian di masa itu tumbuh pesat. Beralih pada awal masa Orde Baru, pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi.
Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IG. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang disingkat menjadi Repelita. Repelita di sini terbagi atas 6. Yang Repelita pertama mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Repelita 1 ini merupakan landasan awal pembangunan pertanian di Orde Baru. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Lanjut pada Repelita kedua yang mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Repelita 3 lebih menekankan pada trilogi pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Lanjut pada Repelita keempat mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Repelita 4 adalah peningkatan dari Repelita 3, peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, dan memperluas kesempatan kerja. Repelita kelima mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pada Repelita 5 ini lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya serta menghasilkan barang ekspor. Dan terakhir masuk pada Repelita ke-6 mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pada Repelita 6, titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Oke teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.